Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir. Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali lagi beribadah walaupun di rumah-rumah kita masing-masing. Kita mengucap syukur pada hari ini kita sudah masuk kepada minggu terakhir di bulan 5. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera bagi setiap kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersekutu lebih dalam lagi kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah dan memujinya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Sampai pada saat ini ya Bapa, pemeliharaanmu, penyertaanmu sempurna atas setiap kami Tuhan. Kami tahu ya Bapa, di luar sana begitu banyak ya Tuhan, gelombang kehidupan yang tengah terjadi. Tapi kami begitu yakin dan percaya Bapa, kasih-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu nyata bagi setiap kami anak-anak-Mu yang terus berseru dan berharap kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, semakin hari kami lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan, berada dekatmu hati kami tenang. Berada dekatmu, hati kami penuh dengan sukacita ya Bapa. Karena Engkau sumber damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah di kesempatan pada hari ini ya Tuhan, kami ingin ya Tuhan menaikkan pujian, doa, sembah dan puji kami hanya kepadamu Yesus. Biarlah melalui puji-pujian kami dan penyembahan kami Tuhan, Engkau disenangkan Yesus. Namamu mulia Yesus, namamu agung, namamu ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, untuk kami datang kepadamu. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah setiap mulut penuh dengan puji-pujian ya Bapa. Begitu bersyukur ya Tuhan. Kami begitu bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kasih-Mu nyata Tuhan, kasih-Mu nyata bagi kami ya Bapa. Puji-pujian kami kepadamu ya Bapa. Kami bawa setiap penyembahan kami kepadamu ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau baik, sebab Kau baik Bapa.
Allah Roh Kudus, penuhilah kami. Allah Roh Kudus, ubah hati kami agar kami lebih dekat lagi kepadamu ya Yesus. Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami ya Tuhan. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah
Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus penuhi kami. Biar Roh Kudus mengurapi setiap kami. Datang menyegarkan jiwa kami. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau begitu baik Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Amin. Yesus datanglah. Datang penuhiku. Yesus. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhi setiap kami ya Tuhan. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku. Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku. Katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku. Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Datang, datang penuhi kami. Penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Datang penuhiku. Haleluya Yesus. Roh Kudus, datanglah penuhi setiap kami. Datanglah urapi setiap kami. Sekali lagi kita katakan, datang penuhi kami Tuhan. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis.
Puji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Yesus. Kami sangat bersuka cita Bapa. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ingin lebih lagi bersorak-sorai, meninggikan nama-Mu Yesus. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau yang layak terima puji-pujian, Engkau yang layak terima sembah dan hormat kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap untuk lebih lagi memuji dan bersorak-sorai. Haleluya. Amin, amin. Mari kita lebih lagi bersorak-sorai bagi Dia. Biarlah Dia menjamah hati kita, menjamah hidup kita, menjamah diri kita. Haleluya. Woo! Yo. Katakan. Anggur baru tercurah padaku, urapan baru pulihkan aku, api Roh Kudus penuhi aku, agar ku dapat melakukan perkara besar. Katakan anggur baru tercurah padaku, urapan baru pulihkan aku, api Roh Kudus penuhi aku, agar ku dapat melakukan perkara besar. Yo sama-sama. Jamah hatiku, jamah diriku, jamah hidupku, jamah hatiku, jamah diriku, jamah hidupku. Anggur yang baru, urapan baru ada dalamku, melakukan perkara yang besar. Katakan, jamah hatiku, jamah diriku, jamah hidupku, jamah hatiku, jamah diriku, jamah hidupku. Anggur yang baru, urapan baru ada dalamku, melakukan perkara yang besar. Anggur baru tercurah padaku, urapan baru pulihkan aku, api Roh Kudus penuhi aku, agar ku dapat melakukan perkara besar. Anggur baru tercurah padaku, urapan baru pulihkan aku, api Roh Kudus penuhi aku, agar ku dapat melakukan perkara besar. Yo sama-sama. Jamah hatiku, jamah hidupku, jamah hatiku, jamah diriku, jamah hidupku. Anggur yang baru, urapan baru
setiap kita, terus mengurapi setiap kita umatnya. Haleluya, haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bagilah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Mari kita dengarkan suara Nafiri memanggil setiap kita umatnya untuk kita semakin dekat lagi datang kepada Dia. Ayo sama-sama kita nangkap pujian ini. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jaya Yesus menerima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa dunia. Sama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Mari kita angkat pujian dari awal, katakan. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jaya Yesus menerima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa dunia. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Biarlah api kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kita umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk kami mendengar akan kebenaran firman-Mu Yesus. Biarlah firman yang akan ditabur menjadi benih yang baik di dalam setiap hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuntun langkah kami Yesus, agar kami semakin lebih mengenal Engkau, Yesus yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami. Haleluya Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan.
pengakuan kami lewat pujian kepadamu bahwa Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Sebuah pribadi yang setia yang tak pernah meninggalkan umatnya. Mungkin kami bisa jauh, kami bisa meninggalkan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat tuntunanmu, terima kasih buat waktu-waktu yang indah bersama dengan kami. Tuhan, ke depan kami ingin dengar firman. Berbicaralah kepada kami dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biarkan setiap telinga yang mendengar diberkati, setiap mata yang melihat diberkati, setiap orang yang haus lapar akan kebenaran-Mu akan dipuaskan. Oleh karena Engkau hadir, maka kami diberkati. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kali ini kita masih bisa punya waktu dan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, harapan saya kepada kita semua tetap dalam perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Semua sehat. Pada minggu ini kita akan melanjutkan tentang khotbah yang berkaitan dengan Roh Kudus. Saya mengutip satu nats dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, yang lain maksudnya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya baca ulang Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau bicara Roh Kudus, itu kita bicara pribadi juga. Pribadi daripada Tuhan. Maka kalau kita mau bicara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, bicara Tritunggal, ya, secara lengkapnya. Tapi kali ini kita akan berbicara di satu sisi saja tentang sekitar atau seputar Roh Kudus. Nama lain daripada penolong atau dalam bahasa aslinya ditulis Parakletos. Jadi Tuhan bilang begini, aku akan minta kepada Bapa untuk mengirim kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Setidak-tidaknya dalam ayat ini kita melihat beberapa ungkapan atau hal-hal yang penting yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yesus berkata supaya Bapa mengirimkan seorang penolong. Ketakutan adalah hal yang dialami oleh para murid-muridnya ketika Yesus naik ke surga. Kekhawatiran sebagai manusia bisa muncul ketika salah satu pemimpinnya atau ketika pemimpinnya pergi meninggalkan mereka. Maka ketakutan bisa saja muncul. Seorang anak bisa menangis, bisa memberontak ketika dia akan ditinggalkan oleh orang tuanya. Kenapa? Faktornya sederhana. Ada ketakutan yang muncul dalam diri seorang anak. Hal yang sama terjadi pada murid-muridnya. Sehingga mereka merasa ketika akan ditinggalkan Tuhan, mereka akan kehilangan seorang pemimpin. Tetapi Yesus sendiri berkata bahwa Ia akan mengirimkan seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Kepergian Tuhan bukan berarti tidak ada yang mendampingi kehidupan kita. Kepergian Tuhan bukan berarti tidak ada yang menyertai langkah kita. Ada yang menyertai. Itulah yang disebut sama Tuhan penolong yang lain. Menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau bicara Tuhan, bicara Yesus itu bicara ada fisik yang kelihatan.
yang 3,5 tahun bersama-sama. Tetapi bicara Roh Kudus, bicara roh, maka ini menjadi sebuah hal yang perlu kita perhatikan lebih serius lagi. Bagaimana Roh Kudus itu bisa menolong murid-muridnya. Bagaimana Roh Kudus itu bisa menolong orang-orang percaya. Bagaimana Roh Kudus itu bisa membuktikan, mewujudkan bentuk penolongannya, bentuk pertolongannya itu. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa poin saja yang berkaitan dengan Roh Kudus sebagai parakletos atau sebagai para penolong. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus membentuk karakter manusia. Sederhana saja, apa itu karakter? Karakter adalah kebiasaan manusia saja. Tentu yang dibentuk saudara-saudara kebiasaan yang baik. Ketika membentuk karakter manusia, Roh Kudus punya peranan yang penting. Saya mengutip satu contoh saja. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bicara tentang milik bersama itu tidaklah mudah dan tidak gampang. Pada dasarnya manusia ini punya sifat yang namanya pelit dan kikir. Tetapi ketika orang-orang yang percaya itu telah bersatu, dan mereka yang telah bersatu itu telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada sebuah perubahan yang terjadi. Perubahan itu bisa dilihat, bisa dialamin, bisa dirasakan, dan bisa dibuktikan. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat 45 berkata, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai keperluan masing-masing. Hal apa yang dibentuk oleh Roh Kudus dalam hal ini sebagai penolong? Dia membentuk karakter manusia. Karakter-karakter manusia yang biasanya ketika mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kehidupan-kehidupan yang mereka tampilkan setiap hari adalah kehidupan-kehidupan yang egois, kehidupan-kehidupan yang mementingkan diri sendiri, kehidupan-kehidupan hanya berpikir semata-mata, aku saja. Yang penting aku. Tetapi ketika mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka semua, Alkitab bilang semua orang percaya bersatu. Semua orang yang telah menjadi percaya itu bersatu. Bahkan sampai segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Betapa berubahnya sebuah karakter manusia. Orang-orang yang tadi berpikir tentang dirinya semata, sekarang sudah mulai berubah menjadi milik bersama. Pembaharuan telah terjadi ketika penolong yang dikirimkan oleh Tuhan Yesus itu berfungsi dalam kehidupan kita. Sehingga memberikan sebuah perubahan yang luar biasa. Orang-orang yang tadinya
tidak bersimpati, orang-orang yang tadinya hanya memikirkan diri sendiri berubah. Bahkan Alkitab mencatat pada ayat 45, ada saja, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya untuk dibagi-bagikan. Kristus mengajarkan kita untuk menjadi sebuah pribadi yang murah hati. Maka dia mengubah karakter kita. Orang-orang yang sudah diubah karakternya akan tampak dari kemurahan hati. Berbagai cara dilakukan oleh orang-orang di masa COVID-19 ini untuk mengumpulkan atau menggalang dana lebih tepatnya supaya bisa disumbangkan untuk membantu korban-korban COVID, untuk membantu keperluan perlindungan, APD, membeli masker, dan segala sesuatunya. Diupayakan orang. Orang bernyanyi sambil menggalang dana. Itu tujuannya baik. Bahkan tidak sedikit kalau kita melihat cuplikan-cuplikan yang ada di televisi. Anak-anak membawa celengan. Yang sudah dikumpulkan 3 tahun, yang sudah dikumpulkan 2 tahun, yang sudah dikumpulkan 1 tahun. Walaupun nilainya tidak seberapa. Tetapi kepedulian itu adalah wujud perubahan karakter. Dari memikirkan diri sendiri menjadi pribadi yang murah hati. Karakter manusia harusnya berubah. Ketika para kletos, ketika Roh Kudus, atau ketika para penolong itu berfungsi dan difungsikan dalam kehidupan kita, akan berubah. Maka sudah tidak zamannya kita menikmati harta kita untuk kita sendiri. Tapi sekarang sudah zamannya membagi-bagikan harta kepada semua orang yang membutuhkan. Banyak pola, banyak cara, banyak model yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Berpura-pura sebagai orang susah, supaya nanti orang itu menolong dan orang itu akhirnya membalas balik, memberikan sesuatu yang bernilai. Bahkan sampai-sampai orang itu tidak percaya. Ternyata ini hanya sebuah cara, sebuah pola yang dipakai untuk memberkati. Karakter kita bukanlah karakter yang pelit. Yang memikirkan diri sendiri. Tapi berubah. Membentuk kita. Menjadikan kita hebat. Menjadikan kita berbeda. Menjadikan kita berubah. Menjadikan kita sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi pada kita. Mari, ini momennya. Mari, Bapak Ibu Saudara, ini waktunya. Mari kita berbagi kasih. Tidak harus dengan nominal yang besar. Tidak harus dengan jumlah yang banyak. Tidak harus sesuatu yang perlu mendapat perhatian orang. Tidak. Walaupun kecil, tapi kau membagi-bagikan buat keperluan orang. Walaupun tidak berapa banyak, tapi kau memberikan perhatian kepada orang. Membentuk karakter manusia. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita sebagai manusia yang murah hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kisah Rasul ini memberikan sebuah contoh kepada kita.
Ketika kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kita bisa bersatu. Bisa berkomunitas. Tidak lagi hidup tersendiri-sendiri. Tidak lagi hidup mementingkan diri sendiri. Tetapi sudah mulai bersatu. Bahkan mempunyai sebuah komitmen, pernyataan bahwa milik mereka adalah milik bersama. Melepaskan hak, memberi perhatian pada orang lain, itu tidaklah mudah dan tidak gampang. Tetapi seseorang yang sudah diperbaharui karakternya oleh Roh Kudus, oleh Parakletos, oleh penolong itu yang memampukan dia. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari yang tadi memikirkan diri sendiri, menjadi membuka hati, membagi-bagikan, dan menjual demi kebahagiaan orang lain, demi keperluan orang lain, demi kehidupan orang lain. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara yang ditolong oleh penolong yang dikirim oleh Tuhan Yesus yang namanya Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus, Tuhan Yesus mengirimkan seorang penolong. Apa yang ditolong? Yang kedua adalah Roh Kudus memerdekakan kita dari dosa. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 2 Korintus pasal 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Roh Kudus ada dalam hatimu, maka yang pertama dia menyadarkan. Apa yang dia lakukan? Menyadarkan kita. Kalau di dalam diri kita itu masih ada dosa, kalau di dalam diri kita itu masih ada yang jahat, kalau di dalam diri kita itu masih ada yang nakal, dia menyadarkan kita. Ketika kita disadarkan bahwa dalam diri kita perlu atau ada yang harus dibersihkan, ada yang harus dilepas, ada yang harus dibuang, supaya kehidupan kita bebas dari semua penjajahan-penjajahan yang namanya dosa. Dari semua penjajahan-penjajahan yang namanya kejahatan. Dari semua penjajahan-penjajahan yang namanya bisa membuat kita dikuasai oleh iblis. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayo izinkan roh itu tinggal supaya dirimu merdeka. Tidak usah takut. Biarkan dia berperan, biarkan dia bekerja, biarkan dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Sehingga dalam diri kita ada hal-hal yang harus terbuang. Satu kali saya melihat sebuah simulasi tentang oli yang diisi ke gelas. Waktu oli diisi ke gelas, itu warnanya hitam, kecoklat-coklatan. Lalu orang itu mengisi air. Air yang awal-awal belum mampu merubah warnanya. Tapi terus diisi, sampai akhirnya oli yang hitam warna kecoklat-coklatan itu mulai terbuang, mulai tersingkir, mulai keluar, sampai akhirnya gelas itu berisi air yang putih. Roh Kudus akan terus bekerja dalam dirimu. Sampai engkau, sampai saya, sampai kita dimerdekakan. Penjajahan dosa dalam diri kita sudah tidak akan punya power lagi. Tidak mampu lagi menahannya.
Karena Roh Kudus terus bekerja, mengingatkan kita, terus bekerja, mengingatkan kita. Supaya kita menjadi orang yang merdeka. Bebaskan dirimu, bebaskan diriku. Bebaskan diri kita semua dari dosa. Supaya kemerdekaan itu ada pada kita. Orang kalau merdeka, enak. Tidak akan dijajah. Orang kalau merdeka, enak. Tidak akan dituntut dan tidak akan dipermalukan. Namanya orang merdeka. Bebas dari segala sesuatu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Fungsikanlah Roh Kudus itu. Pakailah penolong yang dikirim oleh Tuhan Yesus itu. Supaya hidup kita, hidupmu dan hidup saya bisa merdeka. Kalau kita merdeka rasanya enak. Saya beri gambaran sederhana saja bagaimana sih orang merdeka itu. Atau orang yang tidak merdeka itu. Orang tidak merdeka itu seperti orang sakit. Di mana-mana ada masalah. Sebut saja penyakit yang paling mematikan, kanker. Ketika akan melakukan aktivitasnya, orang itu akan mengalami kesakitan. Dan tidak mampu. Kenapa Bapak Ibu Saudara tidak mampu mengangkat tangannya? Kenapa sakit? Tapi kalau orang merdeka, dia bisa angkat tangannya. Dalam tubuhnya tubuh yang sehat. Dalam rohnya roh yang sehat. Tidak ada sesuatu yang mengikat, tidak ada sesuatu yang mengintimidasi, tidak ada sesuatu yang mempengaruhi, tidak ada sesuatu yang membuat dia terhambat untuk melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena dia sudah dimerdekakan. Tanda yang pertama orang dimerdekakan. Dalam dirinya tidak ada perbudakan apapun. Kalau selama masih ada perbudakan, kita belum merdeka, kita masih dijajah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa membebaskan diri kita dari dosa. Yang bisa menebus dosa kita hanya Tuhan. Roh Kudus membantu kita melepaskan. Dosa apa? Dosa bohong. Dosa apa? Dosa mencuri. Dosa apa? Dosa apa saja. Itu hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita. Karena tanpa kekuatan Roh Kudus, kita tidak bisa. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak bisa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, penolong yang kedua berperanan adalah membebaskan kita dari kehidupan dosa. Yang ketiga, jika penolong yang diberikan Bapa itu datang dan berfungsi kepada kita dalam hidup ini, maka dia akan menguatkan kita pada saat terguncang. Efesus pasal 3 ayat 16 berkata, Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Tidak ada penghiburan-penghiburan sesukacita selain Roh Kudus yang menghibur. Orang-orang yang putus asa bisa diteguhkan. Orang-orang yang tidak punya pengharapan bisa dibangkitkan semangatnya. Orang-orang yang terguncang, orang-orang yang sedang mengalami persoalan, bahkan bukan cuma 1, 2, 3, bahkan bisa digambarkan bertubi-tubi. Sepertinya tidak berhenti persoalan itu datang, terus datang, membuat hati kita kecewa dan putus asa. Percayalah. Apapun keadaan, selama engkau izinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan, dia akan menguatkan engkau. Dia akan memampukan engkau menghadapi. Seringkali kita merasa kita sudah tidak berdaya. Seringkali kita merasa kita sudah tidak mampu. Seringkali kita merasa kita sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Seolah-olah kita ingin berpikir, inilah yang terakhir, sudah cukup sampai di sini, selesailah sampai di sini. No.
Sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, ingat Tuhan pernah kirimkan penolong itu. Supaya engkau pun bisa ditolong. Seberat apa persoalan kita, dia bisa meneguhkan kita. Karena dia ada di dalam batin kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia mengerti tetesan air mata. Dia mengerti luka. Dia mengerti kesedihan. Dia sangat-sangat mengerti. Karena itu dia berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya. Artinya dilakukan Roh Kudus di dalam batin kita. Kalau di dalam batin kita ada Roh Kudus, fungsikan dia. Pakai dia. Ketika engkau merasa tidak mampu, justru di situ dia datang memampukan. Ketika engkau putus asa, justru di situ dia datang. Ketika engkau tidak berdaya, justru di situ dia bekerja. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari, mulai hari ini, ingatlah. Dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Alkitab berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Berapa lama Roh Kudus ada di dalam hati kita? Selama-lamanya. Kalau ada selama-lamanya Roh Kudus dalam hati kita, maka karakter kita akan makin terbentuk menjadi karakter Kristus. Maka karakter kita akan terbentuk menjadi karakter ilahi. Maka karakter kita akan menjadi terbentuk menjadi manusia ilahi. Kalau ada Roh Kudus selama-lamanya dalam hidup kita, maka dia akan memerdekakan kita, melepaskan kita, membebaskan kita dari segala ikatan-ikatan dosa dengan cara menyadarkan kita, mengingatkan kita, membuat kita melek atau sadar bahwa dosa itu adalah kematian atau maut. Dan yang ketiga, jikalau Roh Kudus tinggal selama-lamanya, maka dia akan menjadi pendamping yang setia. Dikala duka, dikala susah, dikala engkau kecewa, dikala engkau putus asa, dikala apapun keadaanmu, aku percaya Tuhan pasti menyertai dan memberkati kita. Karena itu, jangan biarkan Roh Kudus pergi dari hidupmu. Biarkan dia ada di dalam batinmu. Karena itu, jangan biarkan Roh Kudus berduka atas perbuatanmu. Tapi biarkan Roh Kudus bersuka cita atas perbuatanmu. Karena itu, jangan biarkan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah pribadi. Jangan kau buat dia kecewa. Tapi buatkanlah dia sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka Roh Kudus itu pun akan bersukacita di dalam batinmu. Kiranya apa yang kita dengar pada hari ini memberikan pemahaman, pengertian, dan kekuatan, menyadarkan kita bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa. Menyadarkan kita bahwa kita butuh Roh Kudus setiap hari. Menyadarkan kita bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang sangat berguna bagi hidupku di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Kita naikkan satu pujian yang berkata hidup ini adalah kesempatan. Haleluya, haleluya. Nanti WL sekali menaikkan, kita ulangi sekali lagi baru rapnya kita sama-sama semua. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan.
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ketika Yesus memberi 5.000 orang makan, itu berawal dari ada orang-orang yang murah hati. Seorang anak yang murah hati. Sekarang kita sedang dituntut, diminta untuk menjadi seperti anak, melepaskan hak demi orang lain. Mujizat yang terbesar juga yang Tuhan lakukan, memberi makan 5.000 orang, berawal dari kemurahan hati seorang anak. Maka cerita ini memberikan sebuah inspirasi bagi kita. Bagi setiap orang percaya harus jadi berkat. Tuhan, terima kasih. Dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 8 dan 9. Yang saya kutip dari satu perikop tentang Yesus mengasih makan 5.000 orang. Memberikan sebuah gambaran dalam diri kami. Memberikan sebuah contoh bagi kami orang-orang percaya. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Menolong orang yang lemah. Memberkati orang-orang yang dalam kesusahan. Karena dengan demikian kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap orang yang mendengar, melihat, diberkati oleh Engkau. Dikuatkan imannya. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menaikkan beberapa doa syafaat kami kepadamu. Tuhan, berkatilah bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke kami rindu bangsa kami dipulihkan. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Dari Presiden berserta keluarganya, Wakil Presiden kami berserta keluarganya, para menteri bersama dengan keluarganya, para pejabat negara juga bersama dengan keluarga. Diberkati Tuhan.
dilindungi, diberikan kesehatan dan umur panjang. Dengan berkat-berkat itu mereka bisa bekerja, bisa mencari solusi, bisa berpikir dengan sehat bagaimana bangsa kami bisa bangkit. Tuhan tolong mereka, berkati mereka supaya tetap sehati, bergandengan tangan, bersama-sama menyelesaikan masalah atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur. Kau memberkati para perawat, para dokter, para tim medis yang ada sedang menolong orang-orang yang sakit. Tuhan tolong mereka, beri kesehatan, beri kekuatan, berikan perlindungan supaya mereka tetap sehat, panjang umur, supaya mereka dengan tubuh yang sehat bisa menolong orang-orang lain yang sedang sakit virus corona. Berkati keluarganya yang ditinggalkan, kuatkan dan hiburkan mereka. Terima kasih, kami berharap angka kesembuhan melonjak tinggi, angka kematian makin hari makin kecil bahkan hilang. Kami berharap berkat Tuhan atas bangsa. Tuhan, berkatilah bangsa kami. Aku juga berdoa buat keluarga besar GBI Bethlehem Grand Poris di tempat ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah. Tuhan, orang-orang yang tua, yang rentan, yang lemah fisiknya, beri kekuatan, beri kesehatan, beri perlindungan supaya mereka tetap sehat. Orang-orang muda Tuhan berkati juga, anak-anak, bayi, balita, bahkan janin-janin dalam kandungan Tuhan berkati, supaya semuanya dipelihara, diberkati Tuhan. Mereka bisa makan minum yang cukup, yang layak, yang sehat. Ekonomi mereka tetap diberkati Tuhan. Kalau mereka yang masih bekerja, Tuhan lindungi mereka, supaya keluarga besar GBI Bethlehem tetap sehat, sehingga satu hari kelak nanti kami bisa beribadah bersama di tempat ini. Kami percaya itu waktu yang terindah. Tuhan, terima kasih. Jangan biarkan ada di antara kami kelaparan, tapi semua terpelihara. Pada akhirnya Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan. Ini tangan kami Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan berkat itu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus, melimpah atas kehidupan sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkatin kita semua. Haleluya. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami.